Abraham Samad berpolitik dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan masih bersama Benny Kaharman di studio dan melalui sambungan Flyway sudah ada Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan saat ini di wilayah Menteng ada pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas Hasto, ini kalau kita bicara tadi soal Anda juga memiliki bukti-bukti. Bukti-bukti seperti apa, Mas? Katanya ada CCTV, ada foto bahwa pertemuan itu ada. Ya, tentu saja saya tidak punya kemampuan lah untuk mengumpulkan CCTV. Apa sih saya? Yang saya punya adalah keyakinan. Nah, tentu saja ada yang menarik. Karena kunjungan ini kan dilakukan ke banyak pihak. Karena ada upaya juga yang proaktif dari penghubung yang namanya D itu. Sehingga D salah satu di antara titik-titik itulah. Mas Hasto, maaf, D ini adalah orang KPK. Di antara titik-titik itulah ada kelemahan. Ya. Mas Hasto, yaitu nanti akan saya sampaikan kepada Komite Etik KPK. Karena bagaimana juga saksi kan harus kita lindungi privasinya. Oke, Mas Hasto, maaf ini. Mas Hasto juga ada dalam semua pertemuan itu? Oh ya, tentu ada beberapa yang saya tidak ikut, tetapi saya tahu. Bahkan kemudian penghubungnya itu juga melaporkan kepada saya bahwa pertemuan sudah dijalankan. Dan di setiap pertemuan itu juga Pak Abraham Samad menggunakan topi dan juga masker, seperti yang Anda sampaikan dalam konferensi pers. Iya, saya sendiri jujur aja masih ketawa kalau pertama melihat itu ya. Antara bagian juga Pak Abraham Samad kan sosok yang juga punya kewibawaan. Tapi ketika datang kemudian memakai masker hijau dan topi, dan itu di setiap pertemuan di tempat yang berbeda, model penyamarannya sama seperti itu. Apa yang Anda tangkap dari itu? Termasuk ketika di Jogja, ya saya kan ya jujur aja kan ya kok penyamarannya kok sama terus, kok nggak ganti-ganti, ya mungkin sekali-sekali pakai masker yang warna putih, ini warnanya hijau terus topinya juga warna hitam. Oke. Anda akan melaporkan ini ke pengawas internal ataupun Komite Etik KPK dalam waktu dekat? Ya, kami tentu saja tidak ingin ini menjadi kontroversi berkepanjangan yang menguras energi kita. Ya. Energi kita untuk pemberantasan korupsi ini betul-betul diperlukan dan kami akan terus-menerus memberikan dukungan di situ. Sehingga secepatnya pun kami juga akan datang ke Komite Etik untuk menyampaikan seluruh kronologis dan fakta-fakta yang kami miliki. Baik, Bang Benny, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, bagaimana sikap DPR? Ya, bagi kami di Dewan, apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ini tentu tidak bisa didiamkan. Karena kalau itu betul, maka tentu akan membawa pengaruh terhadap KPK. Tidak mungkin dua-duanya betul dalam hal ini kan? Iya, makanya kita ingin, ya udah sampaikan apa adanya. Sampaikan kalau bisa Mas Hasto bahwa ya bisa juga datang ke Komisi 3. Cuman kita ingin ini tidak gaduh begitu ya, tidak gaduh. Ini nggak mungkin tidak gaduh, Bang Benny. Ini semua orang sudah tahu ada yang salah dan tidak mungkin benar dua-duanya. Ya betul, tapi kita tidak bisa juga mendiamkan. Tidak bisa. Kami sebagai anggota Dewan tentu punya kewajiban untuk merespon ini, ya menyelesaikan masalah ini. Bentuk sebab kalau apa? didiamkan nanti bisa KPK-nya yang kesulitan. Padahal kita butuh KPK ini supaya ke depan tetap menjadi lembaga yang punya konsistensi penegakan hukum dan KPK sudah sangat jelas seperti yang disampaikan oleh Bang Johan tadi. Ini sangat serius dan KPK itu punya zero toleran bahwa kalau ini benar maka ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Sungguh saya setuju itu dan ini bukan pelanggaran etika aja, bukan pelanggaran etik. Jadi beda, kita harus bedakan mana pelanggaran etika, mana yang pelanggaran hukum. Ya, mana pelanggaran tindak pidana korupsi. Bahkan menurut saya ini konsekuensi hukumnya jauh lebih berat lagi. Nah, oleh sebab itu kami di Dewan tentu punya hak untuk meminta Mas Hasto untuk mengklarifikasi itu. Ya, Pak Abraham Samad juga kita akan panggil ya untuk memberikan penjelasan. Kalau memang ada bukti, menurut saya tidak ada pilihan lain. Harus ada sikap, ya harus ada sanksi. Apa yang menurut Anda dianggap bukti, Bang Benny? Apakah pernyataan saksi itu dianggap bukti? Kalau tadi atau diperlukan yang adanya... disampaikan oleh Mas Hasto itu betul, ada saksi-saksi, ada buktinya, ada saksi yang lain tuh. Dia tidak mungkin datang sendirian tuh, berdua atau pertemuan tidak mungkin. Pihak yang lain juga memang mengakui, memberi testimoni bahwa memang beliau datang. Saya rasa itu saja sudah bisa
menjadi bukti yang cukup untuk bisa mengambil langkah. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk melindungi, save KPK, save KPK ke depan. Ini poin kita ya. Save kebenaran sebetulnya. Save kebenaran. Oke, Bang Johan, ini menarik sebetulnya. Ada dua hal yang kemungkinan terjadi. Bahwa tuduhan ini betul, atau tuduhan ini sebetulnya fitnah belaka. Nah, dari kedua peristiwa itu yang mungkin terjadi, apa langkah yang akan diambil oleh KPK? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa saya setuju dengan Mas Hasto tadi, bahwa KPK sebagai lembaga harus diselamatkan ya. Ini dipisahkan, ini antara persoalan, menurut saya ini persoalan pribadi Pak Abraham, tetapi juga harus disadari bersama Pak Abraham ini ketua KPK gitu. Mau tidak mau lembaga ini akan terseret juga ke sana. Iya, karena itu tidak boleh siapapun juga dengan mengeluarkan tuduhan tanpa bukti-bukti yang firm. Karena ini seperti tadi Pak Beni sampaikan, ini implikasinya serius ya. Tapi saya juga meminta ke Komisi 3 melalui Pak Beni, tentu tidak hanya KPK-nya saja yang diuprek-uprek, tapi kalau ini memang tidak benar, apa yang dilakukan oleh Komisi 3 terhadap yang memberikan informasi atau tuduhan itu? Yang memberikan informasi jangan itu kalau bukan tidak anggota dewan, terbukti, tapi Bang Johan. Kemudian ya ini harus fair juga. Jangan lagi pakai kata-kata save KPK segala macam, tapi tujuannya ternyata bukan itu. Itu kan bahaya. Nah, maksud saya harus fair juga. Kalau memang itu tidak benar, apa yang harus dilakukan oleh Komisi 3 terhadap yang menuduh Pak Abraham? Sebaliknya, kalau itu benar, kami di lembaga KPK sudah saya tegaskan sekali lagi, dan ini tentu kita menjaga lembaga ini. Tentu kita juga akan melakukan upaya-upaya untuk di dalam ya. Tentu ada banyak hal yang kita lakukan. Contohnya seperti tadi, apa Bang Johan, langkah yang tadi kemungkinan akan sampaikan dilakukan? misalnya komite etik gitu ya. Bisa saja itu nanti asal itu tadi buktinya memang benar firm. Karena tidak bisa begitu ada orang menuduh kemudian itu diasumsikan sebagai sebuah kebenaran, lalu itu berimbas pada lembaga ya, yang dalam hal ini adalah KPK. Apalagi meskipun tidak secara langsung ya, ini seolah-olah dikaitkan dengan penetapan atau penanganan perkara di KPK. Ya, ini yang saya sebagai pegawai KPK ingin menjaga juga, jangan sampai KPK ini itu tadi diubek-ubek ya sama Komisi 3. Oke. Diubek-ubek, dan dengan kata-kata yang bagus tadi kita harus menyelamatkan KPK, tapi di belakang itu ada upaya-upaya yang sesungguhnya justru kontradiktif dengan apa yang disampaikan tadi ya. Kalau bagi rakyat sih sebetulnya bukan save KPK-nya Bang Johan, tapi save kebenaran supaya masyarakat itu betul-betul tahu apa yang terjadi sebetulnya. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.